if it had been you that had fallen that day, do you think Dan is standing out? Holy shit. Next lot moving up closer. Halo, apa kabarnya kalian semua? Semoga dalam kondisi baik-baik saja, tetap semangat, dan tentu saja meluangkan waktu untuk menonton konten saya di konten Sekilas Film ini. Dan untuk menemani waktu kalian rebahan sambil santai-santai, saya akan memberikan sebuah review film yang baru saya tonton yang berjudul Fall. Film yang bergenre outdoor activity ini resmi dirilis pada tahun 2022. Film yang memiliki banyak scene atau banyak adegan yang mendebarkan dan bisa mempengaruhi psikologi kalian, merupakan salah satu film rekomendasi yang harus kalian tonton bagi kalian yang tidak takut dengan ketinggian tentu saja. Film ini dibuka dengan pendakian yang dilakukan oleh 3 manusia, yakni Becky, Hunter, dan Dan. Namun sayangnya dalam panjat tebing kali ini, salah satu dari rekan mereka, yakni Dan, harus mengalami kecelakaan akibat tergelincir dan kaget oleh salah satu binatang yang keluar dari sebuah sarang. Dengan kondisi yang terdesak ini, Dan pun harus meninggal di tempat karena tali tidak kuat untuk menahan tubuhnya pada saat itu. Waktu pun berlalu. Setelah kematian Dan dari panjat tebing tersebut hampir 1 tahun lamanya, Becky masih merasa sendiri bahkan frustasi dengan kejadian tersebut. Dia hanya menghabiskan waktu-waktunya dengan cara meminum minuman keras sambil memikirkan sosok Dan. Tidak lama setelah dia sedang minum-minum, suatu ketika muncul seseorang yang ternyata itu adalah ayah Becky yang memberikan motivasi untuk segera melupakan Dan melanjutkan kehidupannya agar bisa lebih baik. Namun ternyata Becky mengatakan bahwa dirinya masih sangat merindukan sosok sang suami yang tidak lain adalah Dan yang tewas pada saat itu. Dad, I need you to leave me alone. Setelah pertemuan dan ayahnya, tiba-tiba Becky didatangi oleh salah seorang yang tidak lain adalah Hunter yang diperankan oleh Virginia Gardner. Hunter dan Becky adalah 2 orang sahabat yang sama-sama kehilangan Dan pada peristiwa panjat tebing kurang lebih 1 tahun yang lalu. Dan kedatangan Hunter sendiri mengunjungi Becky selain untuk menghibur dari kesedihannya, juga ingin mengajak Becky untuk melakukan sebuah petualangan di mana dia mengharapkan bahwa petualangan ini akan menghapus kembali rasa kesedihan dan melupakan rasa ketakutan setelah kecelakaan yang terjadi beberapa waktu yang lalu itu. Pada awalnya, Becky sendiri tidak menginginkan kembali petualangan-petualangan yang gila dan ekstrim. Namun ketika dia mengingat kembali masa lalu bersama Dan, dia pun memutuskan bahwa dia akan ikut bersama Hunter untuk melakukan sebuah petualangan gila, yakni memanjat sebuah menara tower yang tingginya kurang lebih 600 meter. Dan untuk kalian ketahui, tower yang akan mereka panjat ini merupakan tower yang memiliki tinggi kurang lebih 2000 kaki, di mana tower ini akan segera dirobohkan karena tidak lagi memiliki fungsi. Dan itu adalah hentakan pertama dari film Fall ini, dan tentu saja masih banyak hentakan-hentakan lain yang bisa membuat kalian berdebar-debar, apalagi ketika mereka sedang memanjat tower setinggi kurang lebih 2000 kaki ini. Dan singkat cerita, mereka harus melakukan jalan kaki untuk menuju ke titik tower tersebut, di mana dalam perjalanan mereka dikagetkan dengan adanya 2 burung pemakan daging yang sedang memangsa hewan. Dengan sigap, Becky pun dan Hunter mengusir burung-burung tersebut, namun sayangnya hewan tersebut telah mati. Dan inilah tower tertinggi keempat itu teman-teman, dimana pada saat itu Hunter tidak pakai lama langsung mengabadikan momen dimana dia akan menjadikan tower ini sebagai destinasi selanjutnya. Namun sayangnya sebelum naik, Becky merasa tidak percaya diri dimana dia masih sangat trauma dengan masa lalu dimana dia harus kehilangan sosok orang yang dia sayang. Namun lagi-lagi Hunter menjadi pendorong dan semangat baginya, di mana Hunter akan berada selalu di sisi Becky sehingga dia tidak sendirian dalam petualangan kali ini. Dan akhirnya kini 2 pendaki atau pemanjat tebing Becky dan Hunter kembali ke petualangan selanjutnya, di mana mereka menaiki sebuah tower yang sangat lapuk dan segera dirubuhkan ini. Dengan sangat hati-hati, keduanya menaiki setiap langkah untuk mencapai puncak tertinggi dari menara tower tersebut.
Petualangan yang dilakukan oleh Becky dan Hunter ini merupakan salah satu petualangan yang bisa membuat penontonnya sangat berdebar, bahkan bisa berkeringat dingin jika kalian bisa fokus menonton setiap alur dalam film ini. Petualangan di mana mereka dengan nekat menaiki sebuah menara usang yang hendak dirobohkan, dan tentu saja dengan minim alat keselamatan yang mereka bawa menghasilkan sebuah pacuan adrenalin yang sangat mendebarkan bagi setiap orang yang menonton film Val ini. Namun perjalanan mereka untuk mencapai ke puncak ini sebenarnya tidak ada masalah dan tidak ada kendala yang berarti, di mana Hunter dan Becky saling membantu dalam perjuangan mereka hingga sampai ke puncak titik tower tersebut. Dan akhirnya dua petualangan Becky dan Hunter bisa sampai berdiri di puncak menara tower tersebut. Teriakan-teriakan kemenangan mereka teriakan dengan sangat lantang, di mana mereka berhasil di titik tersebut. Dan Hunter yang dikarakterkan dengan ide-ide gilanya pun memanfaatkan momen ketika sampai di puncak dengan cara menjatuhkan dirinya dan berdiri dengan satu tangan. Tentu saja hal ini adalah hal yang ekstrim, di mana dia pun meminta kepada Becky untuk melakukan hal yang sama. Awalnya Becky menolak, namun karena ini adalah permintaan Hunter, tentu saja dia mengikuti cara untuk bagaimana membuat sebuah kenangan-kenangan ekstrim dari puncak tinggi tersebut. Dan menurut saya guys, jangan kalian ikuti cara-cara seperti ini, karena ini hanya dilakukan oleh orang profesional atau orang yang sedang bermain film dengan tingkat keselamatan yang sangat tinggi. Dan di momen ini setelah mereka melakukan hal-hal gila, kini Becky pun mencoba untuk melakukan sebuah ritual di mana dia hendak membuang abu dari sang suami di atas puncak ketinggian tersebut sambil menumpahkan segala emosi dan kesedihannya pada saat itu. Dan tidak hanya Becky yang bersedih, bahkan Hunter pun bisa menitikkan air mata karena terharu dengan situasi dan momen yang sangat haru ini. Dan mereka pun berpelukan dan kembali menyadari bahwa mereka harus segera kembali dan untuk menikmati kehidupan yang masih mereka rasakan. Namun rupanya perjalanan mereka untuk balik ke rumah rupanya mendapat sebuah masalah, di mana Becky hampir saja terjatuh pada saat itu. Waduh. Beruntung ada tali yang mengikat Becky dan Hunter yang bisa membuat Becky selamat pada saat itu, namun tidak dengan tasnya yang jatuh ke piring parabola. Dengan kondisi Becky yang menggantung, Hunter dengan susah payah mencoba untuk menarik Becky hingga ke atas. Perjalanan untuk sampai ke atas ini pun berhasil dilakukan dengan baik, di mana Becky berhasil menyelamatkan sahabatnya tersebut. Awalnya Becky masih bisa tertawa, begitu juga dengan Hunter, di mana mereka bisa berhasil selamat dari kejadian kali ini. Keduanya mencoba untuk tidak panik dan mencari jalan keluar bagaimana caranya bisa turun dengan selamat. Mereka pun berharap adanya panggilan bantuan yang berasal dari 911. Namun rupanya hal itu tidak dapat dilakukan karena ternyata ketinggian mereka pada saat ini tidak bisa menemukan sinyal. Melihat hal ini, kemudian mereka memeriksa sebuah kotak yang berada di tower tersebut yang berisi senjata flare dan sebuah teropong. Di saat mereka sedang memeriksa, Hunter menyadari bahwa sang sahabatnya terluka akibat geresan tangga. Melihat hal ini, kemudian Hunter membuka bajunya dan kemudian mengikat pada luka milik Becky agar tidak terjadi pendarahan. Dan kini Becky dan Hunter pun kembali duduk menceritakan bagaimana caranya agar bisa keluar dari tiang ini, tentu saja dengan cara-cara yang masih gila. Salah satunya mengabadikan momen mereka dalam sebuah rekaman video. Aduh mbak, dalam kondisi begini pun ternyata kalian masih bisa ya mengisi waktunya dengan mendokumentasikan diri. Keren. Adegan pun berganti saat Hunter sedang memeriksa sekeliling tower dengan teropong yang baru saja dia dapatkan. Tidak lama kemudian dia punya ide bagaimana bisa menurunkan HP-nya ke titik terendah agar bisa mendapatkan sinyal dan meminta bantuan dari followersnya yang sangat banyak di Instagram. Rupanya cara ini pun tidak berhasil. Kemudian Hunter dan Becky pun berpikir bagaimana kalau
mereka menurunkan sebuah sepatu atau menjatuhkannya ke titik dasar sehingga bisa mendapatkan sinyal. Tidak pakai lama, dengan bantuan sepatu milik Hunter dan bra milik Hunter, mereka mendapatkan sebuah HP di dalamnya dan memberikan pesan untuk meminta tolong ke seluruh pengikutnya yang ada di Instagram. Namun sayangnya setelah mereka menunggu beberapa lama, tidak ada tanda-tanda akan adanya pertolongan yang berasal dari sinyal HP yang baru saja mereka jatuhkan. Dan di saat Hunter kembali mengamati sekelilingnya dengan teropong, tiba-tiba Becky melihat sebuah tanda dari coretan yang ada di kaki milik Hunter. Namun hal itu teralihkan karena tiba-tiba mereka menemukan ada seseorang yang berdiri tidak jauh dari tower di mana mereka sedang terjebak. Namun sayangnya orang yang sedang menelpon tersebut tidak mendengarkan suara apapun dari atas puncak menara. Walaupun dengan tanda sepatu yang berhasil mereka jatuhkan, rupanya mereka pun tidak dihiraukan oleh orang tersebut. Aduh siale. Waktu pun berlalu dan mereka masih terjebak di tower tersebut, dan Becky menikmati waktunya dengan video momen di mana dia melihat sosok raut muka Hunter yang sedih di hari pernikahannya. Namun hal ini teralihkan saat Hunter memberitahu ada orang yang berdiri tidak jauh dari tower tersebut. Segera Becky pun memperlihatkan flare dari senapan di mana mereka berhasil ditemukan oleh dua lelaki yang tidak jauh dari titik mereka berada. Melihat mereka datang dengan sebuah mobil, mereka pun sangat senang. Namun sialnya ternyata dua orang yang datang tersebut bukan malah membantu, malah mencuri mobil milik Hunter dan membawanya pergi. Dan sekarang akhirnya mereka pun terjebak sendirian dari tower tersebut tanpa ada bantuan atau cara untuk bisa kembali. Dan di momen inilah terjadi suatu perasaan yang sangat emosional di mana Hunter mengakui bahwa dirinya sangat menyukai dan mencintai sosok dan suami dari Becky ini. Namun dia menyadari bahwa hubungan ini tidak bisa dilanjutkan karena dia lebih sayang persahabatan antara dirinya dan Becky yang sudah terjalin lama. But I love you more, so. Walaupun terdengar pahit di telinga Becky, namun Becky mencoba untuk tabah karena menghargai persahabatan di antara mereka berdua yang telah terjalin sangat lama. Dengan situasi dan kondisi seperti ini, keduanya pun tidak ingin terlalu lama larut dalam kesalahan perasaan. Kemudian Hunter pun mencoba untuk berinisiatif turun ke bawah dan mengambil tas milik mereka yang jatuh di tiang parabola. Dan kali ini Hunter mencoba untuk turun dan tentu saja Becky yang memegang talinya. Dengan sangat hati-hati, Hunter akhirnya bisa mencapai tiang parabola namun dengan sisi tali yang sangat tidak cukup. Dengan nekat, Hunter pun melepaskan pengaitnya dan mencoba melompat ke arah parabola tersebut. Situasi yang sangat mendebarkan menurut saya pada saat itu, di mana Hunter mencoba untuk meraih tali yang ada di atasnya dengan mengaitkan tas dan akhirnya dia pun melompat ke arah tas tersebut. Setelah dia berhasil mencapai tali, Hunter pun dengan perlahan dengan bantuan Becky mencoba untuk naik ke atas. Namun sialnya saat dia hendak mencapai tangga, rupanya Hunter kembali terjatuh. Dengan sangat ketakutan, Becky melihat apakah Hunter terjatuh sampai ke dasar atau dia masih selamat. Namun dia bisa melihat bahwa ternyata Hunter masih bisa selamat. Memang akhirnya Hunter bisa kembali selamat, tentu saja dengan tangan yang terluka. Dia berhasil membawa sebuah tas yang berisi minuman dan tentu saja sebuah drone yang bisa menjadi penyelamat mereka untuk memberikan pesan pertolongan kepada orang lain yang ada di sekitar tower tersebut. Dan tidak perlu pakai lama, Becky kini mengemudikan drone milik Hunter dan memberikan pesan kepada orang yang ada di sekitar tower agar mereka bisa diselamatkan karena terjebak. Namun lagi-lagi sial, ternyata baterai drone tersebut akan segera habis dan berkedip-kedip nakal ke arah mereka. Beruntung drone berhasil diselamatkan oleh Becky hingga tidak terjatuh ke dasar. Dan dengan situasi seperti ini, kemudian Hunter menyarankan ke Becky untuk mengisi ulang charger dari drone miliknya tersebut dengan memanjat tiang kecil yang ada di atasnya. Dengan susah payah, Becky pun akhirnya bisa mencapai titik tertinggi dari puncak tersebut dan mengeluarkan bola lampu dari tempatnya. Dengan sangat hati-hati, kemudian Becky memasukkan cincin nikahnya tersebut agar bisa menyalurkan arus listrik sehingga bisa mengisi daya dari drone milik Hunter.
Namun rupanya hal ini tidaklah mudah karena dia kembali diserang oleh burung pemakan daging yang menyerangnya bertubi-tubi bahkan berkali-kali. Becky pun selamat dan charger pun selesai. Kini Becky pun memulai mencari pertolongan dari titik di mana mereka terjebak menuju sebuah rumah yang tidak jauh dari mereka berada. Namun lagi dan lagi kesialan masih menimpa mereka di mana drone yang hendak mencapai rumah dan memberikan pesan tiba-tiba dihantam oleh sebuah truk yang melintas. Bahkan sang pemilik truk yang turun dari truknya tidak menyadari ada pesan pertolongan yang tersemat dari drone milik mereka. Dan sekarang cara satu-satunya untuk selamat dari tower sialan tersebut adalah memberikan pesan melalui HP Becky yang masih menyala. Dan dia pun meminta sepatu milik Hunter untuk melindungi HP-nya agar tidak hancur. Namun sayangnya dia menyadari bahwa sesuatu telah terjadi terhadap Hunter. Dan inilah plot twist yang menarik dari film Val ini, di mana diketahui bahwa Hunter yang selama ini menemani Becky adalah Hunter yang sifatnya halusinasi. Hunter yang sebenarnya telah tewas akibat tali yang tidak bisa ditarik oleh Becky yang jatuh ke tiang parabola dan tewas seketika pada saat itu. Dengan kondisi yang sangat syok dan trauma, dia menciptakan halusinasi dari sosok Hunter yang menemaninya selalu untuk membantunya. Bahwa pada kenyataannya kini hanya meninggalkan sosok Becky yang bertahan dari menara tower di mana dia sedang terjebak di dalamnya. Dan dengan kondisi yang seperti ini, Becky mencoba untuk tetap bertahan hidup agar bisa selamat dari tower ini. Dan salah satu cara untuk bertahan hidupnya tentu saja di mana dia dengan liar menangkap burung pemakan daging yang hendak memangsa dirinya. Dengan tangan yang sangat kuat, dengan rasa emosional dia berhasil membunuh burung pemakan daging tersebut dan menikmati daging yang mentah dari burung tersebut untuk dirinya agar bisa bertahan hidup. Setelah dia mendapatkan energi dari burung pemakan daging tersebut, Becky mencoba untuk menuruni tower tersebut mencapai tiang parabola. Tentu saja hal ini dia lakukan agar dia bisa bertahan dan selamat dari tower ini. Dengan penuh kesedihan serta kesadarannya untuk tetap bertahan hidup, dia menggunakan tubuh milik sahabatnya sebagai perantara untuk memberikan pesan kepada orang di luar sana agar bisa menolongnya dari tower ini. Sebuah pilihan yang sangat sulit, namun hanya cara ini yang bisa Becky lakukan hingga sejauh ini. Dan akhirnya pada ending cerita dari Val ini, Becky pun berhasil diselamatkan oleh tim penyelamat. Tidak hanya regu penyelamat, sang ayah Becky pun datang ke tower tersebut untuk memastikan anaknya dalam kondisi yang selamat. Pertemuan haru antara ayah dan anak yang sebelumnya saling berkonflik ini lebur dalam satu pelukan antara ayah dan anak perempuannya. Sebuah akhir film yang penuh dengan kesedihan namun penuh dengan cara bertahan hidup. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton konten saya pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya, tentu saja di konten Ruang Sekilas Film, Ruang Selfie.